memaafkan, menghilangkan hambatan menuju surga. Setelah kita melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah pada bulan Ramadan, ya, ibadah itu antara lain kita puasa, kita sholat malam termasuk taraweh, kita membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran, kita beriktikaf, zikir banyak-banyak, dan banyak-banyak berdoa, memohon ampunan dan mohon pahala dari Allah, serta kita melakukan sedekah dan zakat. Tentu setelah kita melaksanakan berbagai macam kegiatan yang baik itu, kita mengharapkan Allah mengampuni dosa kita yang berkaitan langsung dengan Allah. Tapi bagaimana dengan dosa yang berkaitan dengan manusia? Kalau dosa kita kepada Allah itu sudah dijanjikan oleh Allah melalui utusannya bahwa siapa yang puasa di bulan Ramadan dalam rangka melaksanakan keimanannya dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah kelewat. Itu puasanya. Sholat malam juga begitu. Ya, Rasulullah mengatakan siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan tujuan untuk mengimplementasikan keimanannya dan untuk mengharapkan imbalan dari Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosanya. Mengampuni semua dosa di situ, semua dosa di situ tuh hanya dosa-dosa kecil, tidak termasuk dosa besar. Karena apa? Dosa besar itu hanya diampuni oleh Allah kalau kita bertaubat. Jadi kalau belum bertaubat, ya belum diampuni. Satu ya, jadi kalau dosa besar harus dengan taubat. Juga tidak termasuk di situ dosa-dosa yang berkaitan dengan orang lain. Dosa-dosa dengan orang lain itu macam-macam. Ada kalanya kita utang belum bayar. Ada kalanya suatu saat kita itu menampar teman, atau mungkin enggak menampar pakai tangan, tetapi suka maki-maki, ya, atau suka membohongi, apalagi atau menipu, nah, atau mencuri hartanya. Mencuri hartanya itu kan bisa dengan seperti copet begitu ya. Itu kan mencuri harta orang lain, tapi dengan cara menunggu orangnya itu lalai. Bisa juga dengan terang-terangan dengan merampok atau merampas. Bisa juga dengan mengambil jatah orang-orang banyak. Mengambil jatah orang banyak itu kan yang dialokasikan oleh pemerintah di dalam APBN. Sudah dialokasikan untuk rakyat, tapi diambil. Itu dosa yang tidak hanya berkaitan dengan Allah, tapi sekaligus dosa berkaitan dengan orang lain. Itu tidak akan diampuni sebelum ada penyelesaian. Ya. Oleh karena itu kita perlu meminta maaf kepada siapapun yang telah kita aniaya atau telah kita rugikan. Maaf dari mereka itu sangat penting, karena Allah tidak akan mengampuni dosa kita yang berkaitan dengan orang lain sebelum orang itu memaafkan kita. Jika kita belum memperoleh maaf dari orang itu semasa kita masih hidup di dunia, Allah akan mempertemukan kita. Jadi kalau kita punya hutang pada seseorang, kita belum atau tidak membayar, nanti kita akan dipertemukan. Kalau kita pernah memukul, menampar, plak begitu, meskipun hanya ringan, nanti akan dipertemukan. Ya. Oleh karena itu kita perlu minta maaf kepada siapapun yang pernah kita rugikan. Nah, maaf dari mereka itu sangat penting karena Allah tidak akan mengampuni dosa kita yang berkaitan dengan orang lain sebelum orang lain itu memaafkan kita. Jika kita belum memperoleh maaf dari orang itu semasa kita masih hidup di dunia, Allah akan mempertemukan kita pada hari pembalasan dan akan memaksa kita untuk menebus dosa kita kepadanya. Jadi dosa kita kepada orang lain harus ditebus. Tebus pakai apa? Kan kita itu nggak punya apa-apa. Harta yang kita miliki sekarang ini udah musnah. Mungkin sudah diwaris orang lain. Oh, tidak hanya itu. Karena bumi ini akan musnah,
benda harta apapun yang kita miliki juga ikut musnah. Kalau kita punya kekuasaan kan kalau ada orang lain yang kita kuasai. Kalau kita mati hari kiamat nanti, semua orang kan sudah mati, kekuasaan itu juga hilang. Ya. Jadi karena pada saat itu tidak ada uang, tidak ada harta yang kita miliki untuk menebus, dan pada saat itu juga tidak ada pukul-memukul, nggak boleh memukul. Jadi wah ini yang dulu memukul aku nih, aku pukul aja, nggak bisa. Jadi maka bagaimana mereka menebusnya? Menebusnya dengan cara menukar pahala atau dosa. Tukar-menukar pahala atau dosa. Nanti kita bahas. Si penganiaya akan diharuskan menebus kesalahannya dengan cara memberikan pahalanya kepada si teraniaya. Bagaimana jika si penganiaya itu tidak memiliki pahala? Jika si penganiaya tidak memiliki pahala, maka dosa si teraniaya akan dipindahkan kepada si penganiaya. Proses transaksi tersebut itu tentu membutuhkan waktu. Kalau kita menyalahi misalnya seorang pejabat, apalagi seorang presiden. Kalau yang dizalimi itu orang seluruh dunia, berarti dia harus ketemu dengan 270 juta orang untuk menyelesaikan masalahnya. Itu kan takes time, itu time consuming. Nah, proses transaksi penebusan semacam itu membutuhkan waktu yang lama, terutama bagi orang yang banyak sekali kasusnya. Sehingga proses ini memperlambat perjalanan bagi masing-masing, baik menuju ke surga maupun menuju ke neraka. Jadi, sebelum misalnya seseorang berbakat masuk surga, tapi dia punya kesalahan dengan 10 orang misalnya, nanti dulu, jangan pergi ke surga dulu. Selesaikan urusanmu dengan orang lain yang kamu aniaya. Dipertemukan. Nanti terjadi transaksi 1, 2, 3, sampai 10. Setelah selesai baru, silakan masuk ke surga. Calon penghuni neraka juga begitu. Mau masuk, sudah diputuskan ke neraka dan dia mau masuk ke neraka, nanti dulu. Selesaikan dulu, kamu punya urusan dengan penduduk surga. Terus dipertemukan. Nah, ini membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu itu artinya perjalanan dia menuju ke surga bagi yang berhak masuk surga terhambat. Kita kan mau ada hambatan-hambatan begitu. Kita maunya kalau memang kita sudah berbakat atau sudah divonis masuk surga, ya udah langsung saja. Jangan ada hambatan apapun. Ya? Rasulullah SAW itu bersabda begini, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah awil ibad. Jadi ini teks bahasa Arabnya. Ada yang meriwayatkan itu an-nasu manusia, ada yang meriwayatkan al-ibadu. Coba saya ambil salah satu saja ya, yang an-nas. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan buhman. Semua manusia di hari kebangkitan itu artinya kiamat. Di hari kebangkitan atau hari kiamat, masing-masing itu telanjang. Kalau laki-laki belum disunat dan tidak punya apa-apa. Istilah tidak punya apa-apa ini Rasulullah menggunakan kata buhman. Coba hebatnya Rasulullah. Rasulullah menggunakan bahasa Arab buhman. Para sahabat tuh nggak tahu buhman itu apa. Qulna, para sahabat bertanya, wa ma buhman? Buhman itu apa Rasulullah? Ini hebatnya kan, Rasulullah nggak pernah sekolah, tapi penguasaan vocabulary-nya, kosakatanya jauh lebih banyak daripada orang-orang pada umumnya. Rasulullah menjelaskan, yang namanya buhman itu laisa ma'ahum syai'un. Orang itu tidak memiliki apapun, ya sudah, badan saja, baju, celana nggak ada, telanjang. Terus bagaimana lalu menebus dosanya atau menebus kesalahannya dengan orang lain? Thumma yunadihi bisautin yasma'uhu min qurbin.
Lalu ada pengumuman yang didengar oleh seluruh manusia. Seluruh manusia ini tidak hanya jutaan. Ya. Kalau sekarang ini penduduk manusia itu kira-kira 8 miliar. Yang dibangkitkan itu kan orang yang pernah hidup di zaman dulu sampai dengan beberapa tahun yang akan datang sampai hari kiamat. Oh, itu bermiliar-miliar, jangan-jangan malah triliunan. Semua mendengar itu dari suara apa itu? Ya Allah kan Maha Kuasa. Orang yang jauh pun mendengarnya seperti dekat. Apa itu? Nah, ini kalau orang mendengar itu kita hati-hati. Apakah Allah berfirman dengan suara atau Allah menggunakan malaikat untuk membuat pengumuman? Ya. Pengumumannya begini. Anal Malik, Anad Dayyan. Anal Malik, aku ini raja satu-satunya. Anad Dayyan, aku akan membalas apapun yang kalian lakukan, tidak ada yang ketinggalan. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar ay yadkhulan nar walahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta aqussahu minhu. Tidak layak bagi seseorang yang sudah diputuskan sebagai penduduk neraka, dia tidak layak atau tidak boleh masuk neraka ketika dia masih mempunyai urusan dengan penghuni surga. Sampai aku di sini Allah, aku mempertemukan mereka untuk membalasnya. Membalas yang setimpal. Ya, membalas yang setimpal itu bahasa Arabnya qisos. Ya, qisos. Seperti kita suka mendengar hukum qisos. Nah, ini kata bahasa kata kerjanya aqussahu. Aku akan mengqisasnya. Begitu pula penghuni surga. Wala yanbaghi li ahadin min ahlil jannah. Dan juga tidak layak atau tidak boleh seseorang yang sudah diputuskan sebagai penghuni surga ayadkhulal jannata, tidak diizinkan masuk surga, wali ahadin min ahlin nar indahu haqqun hatta aqussahu minha, sebelum dia menyelesaikan urusannya dengan penghuni neraka sampai mereka itu dikisos. Bagaimana kalau kezaliman itu sekecil apapun begitu, termasuk sekecil apapun, hatta latmah, meskipun satu kali tamparan saja, itu harus dikisos. Coba, satu tamparan, itu kan kecil, mungkin tamparannya hanya ringan, itu harus diselesaikan. Lalu, para sahabat bertanya, wa kaifa, wa innama na'tillah azza wa jalla uratan ghurlan buhman. Bagaimana kita bisa membayar atau menebus padahal kami ini nanti kan telanjang dan tidak punya apa-apa. Rasulullah menjawab bil hasanati was sayyiat, membayarnya dengan pahala atas kebaikan dan dosa atas kejahatan. Nah, apakah itu berlaku hanya untuk orang biasa? Bagaimana dengan orang yang mati syahid? Orang mati syahid itu kan sudah dijamin masuk surga. Apakah orang mati syahid itu juga harus menebus macam itu? Iya. Ya. Jadi bahkan bagi orang yang mati syahid dalam peperangan di jalan Allah, dosa antar manusia termasuk hutang yang belum dibayar tidak akan diampuni oleh Allah, meskipun semua dosa-dosa lainnya telah diampuni. Ya, jadi kalau mau perang, misalnya kita suatu saat terjadi kita diserbu oleh orang luar. Kalau kita diserbu, maka kita membela diri, membela pemilikan kita. Nah, membela diri, mempertahankan diri itu, kalau perang ya perang fisabilillah, perang di jalan Allah. Nah, kalau matinya syahid. Nah, Rasulullah mengatakan al-qatl fi sabilillah yukaffiru kulla syai' illa ad-dain. Orang yang mati syahid, yang mati ketika perang di jalan Allah, maka
pahala mati syahid itu akan menebus semua dosa. Illat dain, kecuali hutang. Nah, ini hati-hati kalau punya hutang. Ya. Makanya kalau kita misalnya lagi kesulitan, jangan bilang, nah, utangin dong 10.000 aja. Aku mau beli ini makanan gitu. Terus dikasih. Terus nggak bayar. 10.000 itu kan bagi kita itu umumnya ya, bagi kita 10.000 itu kan kecil. Karena kecil kita tuh lupa, nggak bayar. Maka jangan bilang pinjem dong, tapi bilang, nah minta dong 10.000 untuk beli ini. Kenapa? Kalau minta itu kan nanti dikasih, nggak ada konsekuensi berikutnya. Udah yang ngasih dapat pahala, yang dikasih terselesaikan masalahnya. Tapi kalau bilang pinjem dong, utang 10.000, nah hati-hati. Begitu kita bilang utang, nanti suatu saat harus bayar. Kalau tidak dibayar sekarang, nanti di akhirat akan ditagih. Itu akan ada tebus menebus. Mungkin Bu Naindra udah lupa, tapi menurut hadis tadi itu kan Allah akan mempertemukan supaya masalahnya selesai. Nah, agar pahala kita tidak berkurang untuk menebus dosa kita sendiri terhadap orang lain, dan akan perjalanan kita ke surga tidak terhambat oleh proses transaksi semacam itu, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk cepat-cepat menyelesaikan masalah perselisihan dengan orang lain dengan memohon maaf. Mumpung kita dan orang yang kita aniaya, yang kita rugikan itu masih hidup, ya, mumpung masih ada kesempatan ketemu. Siapa tahu suatu saat tiba-tiba teman kita itu pindah ke Kalimantan, nggak pernah bisa ketemu, mau telepon nggak tahu nomornya misalnya. Jadi mumpung kita masih mempunyai kesempatan untuk minta maaf, kita cepat-cepat minta maaf. Nah ini kalau ada baiknya. Jadi kalau kita bertemu dengan teman, terus ngobrol sana sini, ketika berpisah kita minta maaf. Ini menyikapi semacam ini. Siapa tahu ketika kita ngobrol itu ada kata-kata kita yang mungkin kita tidak sengaja menyakiti dia, tapi dia sakit hatinya. Wah, sombong amat. Oh, itu ngeledek dia misalnya begitu. Nah, itu harus diselesaikan. Maka ada baiknya, karena kita suka melakukan kesalahan yang tidak sengaja, begitu mau pisah, oke ya, terima kasih, maaf ya, ya saya juga dimaafi. Terus kok minta maaf, salahmu apa? Nggak tahu, siapa tahu ada kesalahan yang aku tidak sengaja, gitu ya. Jadi oke, bye maaf ya misalnya. Jadi dengan begitu nanti kita akan bebas. Rasulullah menganjurkannya begini, man kanat indahu madlamatan li akhihi min irdihi aw mali. Kalau ada seseorang yang melakukan kezaliman terhadap temannya, terhadap saudaranya, apakah itu zalim itu terhadap fisiknya, jiwanya, atau hartanya, fal yatahallal hal yaum, hendaklah dia minta dihalalkan sekarang. Nah, kalau meminta maaf itu kan berarti minta dihalalkan. Minta dihalalkan sekarang. Qabla ay ya'khudha min hasanatihi hina la yakunu dinarun wala dirham. Sebelum datang suatu masa di mana saat itu tidak ada uang. Dulu uang itu dinar dan dirham. Di saat di mana tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada uang, maka kalian harus menyelesaikan dengan tukar-menukar pahala dan dosa. Fa in kana lahu amalun shalih akhadha minhu biqadri madlamatih. Kalau ada seseorang itu mempunyai perbuatan yang baik, yang berpahala, maka pahala itu akan dikurangi sesuai dengan nilai kezalimannya tadi. Wa illam yakun lahu amalan salih, kalau dia tidak punya amal salih yang berpahala, akhadha min sayyiati sahibih faju'ilat alaih. Lalu dosa-dosanya, dosa dari orang yang dianiaya itu dilimpahkan kepada orang yang menganiaya. Nah,
oleh karena itu mumpung kita masih bisa ketemu. Nah, kalau kita tadi saya bicarakan, kalau misalnya kita ketemu terus ngobrol terus pisah, kita kan nggak tahu kita bakal ketemu lagi apa enggak. Mungkin kita janji, besok ya, kita ketemuan, janji. Itu kok kamu nggak minta maaf? Nggak apa-apa, besok kan ketemu lagi. Kan sudah ada janji. Siapa tahu kita nanti malam meninggal dunia. Siapa tahu kita malam ini jatuh sakit, tidak bisa ketemu lagi. Jadi mumpung ketemu. Ya. Nah, karena transaksi tebus-menebus tersebut melibatkan kedua pihak, baik pihak si penganiaya maupun pihak si teraniaya, maka proses transaksi itu akan menghambat kita kalau kita bakal masuk surga. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga. Ya. Menghambat kita dalam perjalanan kita menuju surga. Harus menyelesaikan dulu. Kita sebagai yang teraniaya bisa membebaskan diri dari tebus-menebus tadi dengan cara meminta maaf. Ya. Kalau kita yang kalau kita yang teraniaya, kita membebaskan diri dengan memaafkan. Kalau kita yang menganiaya, kita meminta pembebasan dengan cara kita minta maaf. Jadi saya menganjurkan dua pihak. Yang menganiaya minta maaf, yang dianiaya memaafkan. Dia tidak minta maaf, biarin. Aku memaafkan siapapun yang pernah menzalimi aku meskipun mereka tidak minta maaf. Wah, itu enak, hidup ini menjadi enak sekali. Jadi kita nggak punya beban, nggak pernah ada dendam di dalam hati kita, nggak ada kebencian. Karena udah semua sudah aku maafkan gitu. Ya. Memang kita cenderung untuk marah ketika kita sedang dizalimi, tapi Allah justru menganjurkan kita memaafkan ketika kita sedang marah. Jadi ketika kita sedang marah, justru saat itu yang bagus kamu memaafkan, berarti kamu bisa mengalahkan emosimu. Kalau kita tiada maaf, aku masih marah, berarti kita kalah dengan emosi kita sendiri. Emosi itu bagian dari kita. Masa kita dikalahkan oleh bagian dari kita? Kita harus menang, ya, kita harus menang. Terus, jika kita tidak mau memaafkan, kita cenderung untuk marah-marah. Nah, marah-marah itu bisa menjerumuskan kita sendiri untuk berbuat dosa. Kok bisa? Orang marah itu bisa terjerumus ke dosa? Iya, karena dengan marah kita mungkin maki-maki dia. Maki-maki itu membuat dosa. Atau bisa juga main fisik, pukul. Wah, dosa. Bahkan ada juga orang yang saking marahnya lalu membunuh orang yang menyakiti hati. Jadi marah itu jangan dibiarkan merajalela. Ya kan? Ya, begitu ada tersentuh kemarahan kita, emosi kita, terus kita cepat sadar. No, enggak. Aku memaafkan dia. Ya. Allah menjanjikan begini. Allah memuji orang-orang yang baik. Ini ayat ini satu deretan ayat yang menunjukkan kebaikan orang. Saya ambil satu ayat, di satu ayat ini ada dua kebaikan. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, orang-orang yang bisa menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Ya, termasuk kejahatan. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan orang yang kapanpun mereka marah, mereka memaafkan. Coba. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, kapanpun mereka marah, mereka memaafkan. Nah, ini butuh latihan. Ya, butuh latihan. Kalau kita nggak latihan nggak mungkin, nggak bisa. Ya. Karena marah itu triggernya sepele. Marah itu munculnya kira-kira ya prosesnya. Ada orang ngomong sesuatu, terus omongan itu kita tafsirkan. Nah, ketika kita menafsirkan, misalnya ya, ada orang bilang, goblok lu. Kita menafsirkan. Kalau kita menafsirkan, dia menghina aku, dia menganggap dia pinter, aku bodoh. Nah, kalau kita menafsirkan semacam itu, sama dengan kita menganggap dia menurunkan martabat kita.
kita merasa martabat kita segini, ya, self esteem kita, ya, harga diri kita segini. Terus kalau dia bilang goblok lu, itu kita merasa diturunkan dari perasaan kita. Jadi kita punya perasaan segini, tapi dia bilang goblok, diturunkan. Nah, kalau kita merasa diturunkan, pasti kita tersinggung. Kalau kita tersinggung, kita marah. Nah, jadi hati-hati, itu penafsiran. Tapi bandingkan. Dia bilang goblok lu. Kita menafsirkannya begini. Oh, dia memperingatkan aku jangan mengulang lagi. Dia menunjukkan bahwa aku perlu belajar lagi. Kata-kata yang dia keluarkan memang goblok lu. Tetapi itu artinya tingkatkan dong pengetahuanmu. Tingkatkan dong kewaspadaanmu dan sebagainya. Jadi kita menganggap dia guru. Dia guruku yang ngajari aku supaya aku bisa meningkatkan kesabaranku, meningkatkan pengetahuanku. Nggak akan marah. Ya. Jadi hati-hati dengan penafsiran. Nah, penafsiran itu dipengaruhi oleh berbagai macam, termasuk ilmu pengetahuan, termasuk keimanan, termasuk pengalaman dan sebagainya. Nah, kita bekali pikiran kita ini dengan ilmu yang banyak. Terus kita bekali dengan pengalaman yang banyak. Loh, pengalaman, kalau gitu kita harus mengalami macam-macam. Tidak usah kita ngalami sendiri. Kalau kita mendengar cerita, atau membaca suatu cerita, atau mendengarkan pelajaran, atau membaca Al-Quran, kita anggap, oh begitu ya. Terus kita adopsi sebagai, itu bagian dari pengalamanku. Aku tidak mau seperti itu. Terus kita tingkatkan keimanan kita. Keimanan bahwa Allah itu selalu menguji aku. Apakah aku bisa sabar? Apakah aku bisa bersyukur dan sebagainya? Setiap kejadian itu Allah maksudkan sebagai ujian bagiku. Nah, kalau seperti itu, kontak kita, komunikasi kita tidak langsung dengan orang itu, tapi dengan Allah. Ini kalau misalnya seperti tadi, goblok lu, jangan melihat orang itu. Wah, dia itu siapa sih? Anak kemarin sore bilang begitu. Jangan gitu. Yang kita lihat, Allah menegur aku. Allah menegur aku melalui orang itu. Orang yang pendidikannya rendah saja, dia bisa menasihati aku. Terima kasih Allah. Ya, jadi komunikasi kita itu dengan Allah. Itu orang itu kita anggap kaki tangan Allah, ya, kaki tangan dalam tanda kutip ya. Allah menggerakkan orang itu supaya menasihati aku. Orang menasihati aku ada kalanya dengan cara yang halus, ada kalanya dengan cara yang kasar. Kalau kita itu suka menyakiti orang itu, maka orang itu ketika menasihati kita dengan cara yang kasar. Tapi kalau kita biasa ramah dengan dia, dia ketika nasihati pasti dengan cara yang ramah. Ya, bukankah perilaku orang lain itu merupakan cerminan dari perilaku kita terhadap dia? Ya, kalau kita berperilaku baik terhadap dia, dia akan baik pada kita. Kalau kita kasar terhadap dia, dia akan kasar pada kita. Jadi kalau ada orang maki-maki, cek, jangan-jangan aku ini banyak melakukan kesalahan. Terus, terima kasih Allah, Engkau menegur aku melalui orang itu. Dengan begitu, kita tidak akan marah. Ya. Memang kita sering menghadapi ujian dalam pergaulan. Orang-orang yang, terutama orang-orang yang dekat dengan kita, termasuk pasangan kita, suami atau istri, dan bahkan anak-anak kita. Seringkali mereka itu berperilaku yang menjengkelkan, membuat kita kesel. Kalau orang lain kita kan jarang ketemu, dan apalagi kalau tidak pernah ketemu, orang lain itu nggak pernah menyakiti hati kita. Yang menyakiti hati kita itu ya orang-orang yang mingling dengan kita, yang selalu bergaul dengan kita. Nah, itu ya suami, istri, anak, atau bahkan bapak ibu. Tapi Allah tetap menganjurkan agar kita berhati-hati di dalam bergaul dan agar kita memaafkan mereka. Coba firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang yang beriman, sesungguhnya, coba Allah pakai kata sesungguhnya,
Sesungguhnya di antara pasangan-pasanganmu, suami atau istri, dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Jadi ini hal yang wajar, yang kalau ada terjadi anak memusuhi bapak, saudara memusuhi saudara, itu wajar. Peringatan Allah apa? Fahdharuhum. Hati-hati bergaul dengan mereka. Kalau anak itu kan pada tempatnya akan menghormati orang tua. Tapi coba, kalau ada orang tua yang tidak mau merawat anaknya, misalnya, besar yang terjadi. Dua orang suami istri, kemudian suaminya itu mungkin tertarik pada orang lain, lalu dia nikah lagi, istri yang pertama ditinggalkan. Entah dengan tak cerai atau tidak. Kadang-kadang ditinggalkan begitu saja tanpa cerai. Padahal dia punya anak. Yang saya pernah lihat itu anaknya 3. Tidak diberi nafkah, tidak diberi pendidikan untuk anak-anaknya. Terus anaknya itu sesekali pergi ke rumah bapaknya di luar kota. Ya. Luar kota, kotanya itu kira-kira jauhnya itu 115 kilo lah gitu. Terus minta uang sekolah, nggak dikasih. Loh, anak ini akan membenci bapaknya. Jadi kalau anak ini memusuhi bapaknya, ya itu secara kejiwaan wajar. Tapi tidak boleh ya, kita harus hormat kepada orang tua sejelek apapun orang tua itu. Ya, sejelek apapun kita harus hormat. Tetapi secara kejiwaan, maka mungkin saja muncul rasa kebencian dan bisa memusuhi. Apalagi kalau bapaknya itu kaya raya, ibunya yang ditinggalkan itu miskin sekali. Wah, itu bisa dendamnya luar biasa. Maka fahdharuhum, hati-hati kamu memperlakukan mereka. Terus apa yang harus kita lakukan? Pegang. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu mau memaafkan mereka, kamu mau berlapang dada, legowo terhadap mereka, dan kamu mau mengampuni mereka, maka Allah akan mengampuni kamu dan Allah akan merahmati kamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kita jangan memulai dulu, ya, mentang-mentang kita orang tua lalu terus kita berbuat seenaknya sendiri atau kita suami gitu, nggak bisa. Kita harus hati-hati kalau kita memperlakukan istri kita, anak-anak kita sesuai dengan porsinya. Kita sebagai bapak, kita bertanggung jawab, kita mesti memberikan nafkah kepada mereka. Itu porsi yang seharusnya. Anak terhadap orang tua juga begitu. Nah, kalau semuanya bisa melakukan perannya sesuai dengan posisinya masing-masing, insya Allah hidup ini baik, tapi disertai dengan ini, taat kepada Allah. Yaitu apa? Maafkan mereka. Nah, kata memaafkan di dalam surat ini ada 2 macam istilah. Yang satu, ta'fu. Ta'fu itu kalau dalam bahasa Indonesia, maaf. Taghfiru, mengampuni. Apa sih bedanya memaafkan dan mengampuni? Dalam bahasa Indonesia mungkin saya tidak begitu akurat ya, tetapi saya ambil yang bahasa Arabnya, saya ambil dari tafsir-tafsir yang diterangkan oleh para ulama. Kalau ta'fu, memaafkan di sini itu menghapus. Jadi ada orang berbuat salah, udah kita hapus. Kalau kita menghapus itu kita sudah melupakan itu. Kalau taghfiru, kita mengampuni, kita memaafkan tapi masih ada bekas. Kalau kita masih ada bekas, itu baru mengampuni. Itu bukan menghapus, tapi penutup. Mana lebih bagus? Memaafkan, yang menghapus. Nah, Allah menggunakan 2 istilah. Yang pertama, maafkan mereka. Artinya, hapus kesalahan mereka itu dari ingatanmu. Baru kalau kamu tidak bisa begitu, setidaknya kamu tutup deh, gitu. Ampuni mereka. Jadi kita itu udahlah siap-siap untuk memaafkan. Ini
kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman mau latihan, setiap kali mau tidur, bisa nginget-inget apa yang terjadi hari ini. Aku tadi, anakku ngomongnya begini. Oh, masa anak kepada ibu ngomongnya begitu? Itu, wah kurang ajar tuh. Jangan, enggak. Aku memaafkan dia. Jadi jangan bilang, kurang ajar dia. Tapi kalau mau lebih bagus bagaimana? Wah, anakku, masa anak ngomong seperti itu? Terus jangan menyalahkan dia. Lihat diri sendiri. Aku pernah ngajari dia enggak? Apakah aku pernah ngajari supaya dia itu terhadap orang tua itu yang baik? Apakah aku pernah mengajari supaya dia itu menghormati orang tua? Lah kalau kita sendiri sebagai orang tua itu belum pernah ngajari, kok dia tidak bisa ramah terhadap orang tua? Bukan salah dia dong. Ya, secara lahiriah, bukan salah dia, salah aku. Aku tidak ngajari. Ini ibaratnya misalnya gini, kita nuruh tukang, menyalahkan seseorang lah. Kamu kerjakan ini ya, udah kamu potong dan kamu perhalus gitu. Terus misalnya kayu, kamu potong sekian senti, terus kamu haluskan. Terus dia mengerjakan, motongnya salah. Terus, lah, kok kamu motongnya begitu? Salah ini. Aku hukum, aku potong gajimu. Hati-hati. Kamu nyuruh dia motong itu, kamu pernah ngajari enggak? Kalau nggak pernah ngajari, dia salah. Ya bukan salah dia. Salahnya belum diajari. Ya. Di rumah makan misalnya, kita kalau masuk rumah makan yang franchise tertentu begitu, perilakunya standar. Mesti ramah, mesti bertanya begini dan sebagainya. Tapi ada yang itu pelayannya itu seenaknya sendiri ngomong. Kenapa? Ya nggak pernah diajari. Terus kalau ditegur, kok kamu kasar sih sama pelanggan kita? Ya, salahnya yang punya, nggak pernah mengajarinya. Ya. Terus terhadap orang yang pemarah, Allah juga menganjurkan untuk memaafkan sambil menjauhinya kalau orang itu memang punya karakter yang suka menyakiti hati. Jadi ada orang yang kita suka bilang orangnya rese itu, ya maafkan aja dan jangan terlalu deket deh. Memutus hubungan tidak boleh, tapi nggak usah deket-deket gitu. Nah seringkali orang semacam itu lalu terus marah-marah melulu. Ya kamu terlalu terlalu dekat sama dia. Ada orang itu kalau dideketin itu dia nginjek-nginjek. Tapi kalau dijauhin dia memusuhi. Ada, itu kan kelakuan preman kan begitu. Coba orang-orang deket sama Amerika, diperes tuh, diperes, minyakmu ke sini, itu emasmu untuk aku dan sebagainya. Tapi kalau tidak mau, musuhi, dibom. Ya. Itu jadi misalnya Libya, begitu Libya tidak mau pakai dolar, Gaddafi dibunuh. Nah, sekarang Iran itu ada orang Indonesia yang cerita itu bahwa aku tuh masuk ke Iran dibuntuti terus. Ada 2 orang algojo, ya, terus kemudian 1 orang guide. Gitu. Nah, itu diikuti terus. Padahal dia tuh kepengen nuker dolar. Gitu. Terus dia mencari cara bagaimana supaya dia bisa keluar. Nah, itu caranya diajak bicara, terus diajak ditraktir begitu si 2 orang yang algojonya itu. Terus orang ini keluar pergi ke money changer. Tidak ada money changer yang mau melayani penukaran dolar. Jadi Iran itu mau menghapus dolar gitu. Terus karena itu sekarang coba dihabisin itu oleh Trump. Ya karena
Begitu dolar itu tidak laku, hancur ekonominya Amerika. Nah, sebelum hancur ekonominya dari dalam, orang yang mengganggu dihajar. Nah, padahal yang memelopori itu siapa? Cina sama Rusia. Tapi Amerika nggak berani sama Rusia dan Cina. Yang kecil-kecil, Venezuela, si Iran. Nah, nanti kalau Iran sudah takluk, tinggal kerjain Rusia, kerjain Cina. Jadi pelan-pelan, ya, seperti Israel. Si Palestina diambil dulu, Yordan dihajar, Syria sudah dia merasa aman, wah ini Iran gitu. Ya, jadi orang-orang yang semacam itu dideketin, ya kita diperes, kita musuhin, wah kita dihajar. Nah, itu Allah menganjurkan, jangan deket-deket lah. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkanlah. Jadikanlah dirimu sendiri sebagai pemaaf. Wa'mur bil urf, dan kamu ngomongnya yang baik-baik. Anjurkan kebaikan-kebaikan saja. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya. Orang-orang yang bodoh itu ya orang yang semena-mena itu. Ya. Bahkan terhadap orang yang suka memfitnah, kita juga dianjurkan untuk memaafkan. Kok begitu? Ya karena seringkali fitnah itu justru mendatangkan kebaikan. Fitnah itu apa sih? Fitnah itu kan slandering. Slandering itu orang mengatakan saya telah berbuat sesuatu yang buruk padahal tidak. Nah, jadi itu fitnah itu artinya kebohongan. Kata-kata bohong tentang diri kita padahal kita tidak melakukan itu. Nah, kalau saya memang jahat, misalnya saya memang melakukan korupsi, orang mengatakan saya koruptor, itu bukan fitnah. Itu bukan fitnah. Fitnah itu saya tidak korupsi tapi dibilang korupsi. Nah itu nggak usah takut. Kalau memang nggak korupsi, biarin aja. Kenapa? Nanti kan ada klarifikasi. Kalau ada klarifikasi, nanti nama saya akan meningkat, akan menjadi lebih baik, dihormati orang. Orang yang mau fitnah itu akan dibenci orang banyak karena dia orang jahat. Ya. Contoh yang bagus dalam hal fitnah itu Ibu Aisyah. Ibu Aisyah, istri Rasulullah SAW itu difitnah, dituduh telah melakukan perselingkuhan dengan seorang sahabat namanya Sofwan. Rasulullah sendiri sampai tidak berani mengatakan ya atau tidak. Rasulullah menunggu wahyu. Wahyu nggak turun sampai 4 minggu lebih. Terus ketika wahyu turun, Allah berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Orang-orang yang menyebarkan fitnah itu kelompokmu sendiri di antara kalian lah. La tahsabuhu syarran lakum. Kamu jangan mengira fitnah itu jelek. Bal huwa khairul lakum. Tapi fitnah itu baik. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Tapi jangan lupa, orang yang memfitnah itu akan mendapatkan dosa. Besaran dosanya tergantung porsi yang dia lakukan. Bisa besar, bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Nah, orang yang paling banyak andilnya dalam penyebaran fitnah itu siksaannya dahsyat. Jadi fitnah itu seringkali berakhir baik. Nah, suka memaafkan orang lain itu bisa mendatangkan banyak kebaikan, terutama ampunan dari Allah dari atas dosa-dosa kita. Allah suka mengampuni orang yang suka mengampuni orang lain. Ya, ingat, Allah suka mengampuni orang yang suka mengampuni orang lain. Yang serupa, Allah akan merahmati itu memberi kasih sayang. Allah akan memberi kasih sayang kepada seseorang yang orang itu suka memberikan kasih sayang kepada orang lain. Nah, kalau kita suka memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan kita. Nah, agar kita itu mudah memaafkan, kita mesti berlapang dada. Supaya berlapang dada, kita mesti memperluas pengetahuan kita. Termasuk kita harus memahami diri kita dan memahami orang lain. Kalau ada orang yang memfitnah misalnya, jangan lalu terus bersumpah untuk memutus hubungan. Ini ada contoh.
Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Di antara kalian itu yang kaya, yang punya kelebihan, jangan memutus sedekahmu kepada orang yang biasa kamu beri gara-gara dia itu menyebarkan fitnah. Mungkin dia mau menyebarkan fitnah tidak sengaja. Terus wal ya'fu wal yasfahu. Caranya gimana? Maafkan dan berlapang dada. Terus, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak suka kalau Allah mengampuni kamu? Nah, ini kan begitu. Kalau kamu mau mengampuni orang lain, Allah akan mengampuni kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Nah, di samping ampunan terhadap dosa-dosa, Allah juga menawarkan surga bagi orang yang suka menahan marah dan suka memaafkan orang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegas-gegaslah kamu, cepat-cepat kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mengharapkan surga, yang surga seluasnya itu seluas bumi dan langit. Surga itu dan kasih dan ampunan Allah disediakan, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah diberi ampunan dan surga. Siapa yang dimaksud dengan orang bertakwa ini? Diuraikan di ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang yang mau bersedekah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Satu, bersedekah. Sedekah itu kan peduli sama orang lain. Peduli dan ingin menolong orang yang dalam kesulitan. Yang kedua, wal kadhibina al ghaidh, dan orang-orang yang bisa menahan marah. Menahan marah, marah ditahan. Karena kalau diekspresikan, itu nanti keluarnya omongan jelek, maki-maki, marah, atau dengan tangan, pukul. Dua-duanya menyakiti. Wal 'afina 'anil nas, dan yang suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah suka pada orang-orang yang suka berbuat baik. Orang yang mau memaafkan itu adalah orang-orang yang punya kecenderungan baik. Suatu saat saya ingin membahas tentang apa sih benefitnya kita memberi dan apa sih bahayanya kita suka mengambil hak orang lain. Ya. Nah, dari pembahasan tersebut kita bisa memahami jika Allah memuji orang yang suka memaafkan sambil bersabar sebagai orang yang baik. Ya. Allah memuji orang-orang yang sabar dan mau memaafkan sebagai orang yang memperoleh keutamaan di sisi Allah. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Orang yang bersabar dan mau memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan, yang dianggap oleh Allah sebagai perbuatan yang utama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti ini. Sabar, ya, sabar itu tidak mudah marah, tidak buru-buru dan sebagainya, dan kita mudah memaafkan orang lain. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, bahwa Allah tidak akan memaafkan dosa antar manusia sebelum mereka saling memaafkan. Dosa antar manusia yang belum terselesaikan di dunia akan diselesaikan di akhirat. Penyelesaian dosa antar manusia di akhirat akan memperlambat perjalanan menuju ke surga. Rasulullah SAW menganjurkan kita menyelesaikan dosa antar manusia sekarang, mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan. Jangan menyelesaikannya di akhirat. Cara paling baik adalah yang bersalah segera minta maaf, dan yang merasa dizalimi memaafkan saja meskipun tanpa diminta. Semoga Allah menghilangkan rasa dengki dan dendam di hati kita, sehingga kita mudah memaafkan orang lain meskipun tanpa diminta. Amin.